Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam renungan harian GKE Resort Pulang Pisau. Saya Pendeta Anelusi Kristiana yang melayani di Jemaat GKE Talita Kumi Sakakajang. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26 sampai 40 dengan perikop lawan Salomo. Dan satu ayat saya bacakan bagi kita semua pada ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya, "Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku." Dan saya akan memberikan tema kecil, yaitu gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu tidak asing bagi kita jika dalam suatu pertandingan olahraga ada pergantian pemain, baik itu dalam sepak bola atau bola basket ataupun cabang olahraga lainnya. Pada saat seorang pemain dianggap sudah kelelahan atau sudah tidak dapat bermain dengan maksimal, maka sewaktu-waktu dapat digantikan oleh pemain lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergantian pemain itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam sejarah pemerintahan kerajaan Israel, bagaimana Salomo pada saat itu berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Akibatnya, dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya, Allah menghadirkan Yerobeam, seorang muda yang tangkas dan giat bekerja. Yerobeam memberontak terhadap Salomo karena dia melihat perlakuan Salomo yang kejam terhadap para pekerja. Tetapi pemberontakan Yerobeam tidak berhasil, sehingga ia bersembunyi di Mesir. Kemudian Yerobeam muncul kembali. Ia keluar dari Yerusalem dan menjadi raja. Nabi Ahyalah yang mengurapinya sebagai raja atas 10 suku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan munculnya Yerobeam sebagai raja membuat Salomo sadar bahwa tidak selamanya ia menjadi raja. Akan ada saatnya orang lain yang menggantikannya sebagai raja memimpin umat Allah. Yerobeam dipilih untuk melaksanakan tugasnya, memimpin 10 suku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan perintahnya. Kita dipanggil untuk menjalankan misinya bagi dunia. Tuhan bisa saja memilih orang lain untuk menjalankan misinya, melakukan atau menjalankan perintahnya. Tetapi Tuhan memilih kita untuk melakukan perintahnya, menjalankan tugasnya di tengah dunia ini dengan ketaatan kita dan dengan ketulusan hati kita. Dan itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk menjalankan, untuk melaksanakan perintahnya, memberitakan kasih-Nya, dan melakukan apa yang baik dalam hidup kita yang berkenan bagi Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik dan dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini
doa kita, doa pagi kita, doa syukur kita akan sama-sama berdoa untuk Jemaat GKE Hanjak Maju. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan mengawali aktivitas kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, mengajar, menuntun kami untuk melakukan segala yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pimpin dan sertai hidup kami. Pada saat ini, kami berdoa untuk Jemaat GKI Hanjak Maju. Tuhan berkati jemaat-Mu, agar mereka selalu hidup dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan-Mu, dan mereka boleh selalu bersemangat di dalam pelayanan mereka. Berkati pendeta, vikaris, penatua, diakon yang dengan setia melayani jemaat-Mu di GKI Hanjak Maju. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Mereka boleh selalu hidup dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Sawah ladang, kebun, ternak mereka pun Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mengelola semua pekerjaan mereka, sawah ladang, kebun, ternak mereka boleh kelola dengan baik, sehingga apa yang mereka kerjakan mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa di dalam surga, secara khusus Bapa, di mana kami tidak akan lama lagi akan mengadakan pemilihan umum, Tuhan berkati kami dan persiapkan kami agar apapun yang kami akan lakukan nantinya pada tanggal 14 Februari, kami percaya Tuhan yang menuntun hati kami untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Yang terbaik Tuhan akan berikan untuk memimpin negeri ini. Ajar kami untuk menjadi orang yang bijaksana Tuhan, agar di dalam melaksanakannya nanti kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur selalu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.